Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, terima kasih atas waktu, kesetiaan, dan kesabarannya. Saya tahu banyak pertanyaan disampaikan di grup-grup WA jurnalis yang kita juga bergabung. Memang kita merencanakan untuk menyampaikan beberapa informasi setelah rapat terbuka, pleno terbuka pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana disampaikan Mas Agus baru saja, tentu kami semua mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas proses rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca putusan PHPU jilid 2 biasanya kami sebutnya di Mahkamah Konstitusi yang selesai pada tanggal 19 kemarin, dan kita sudah tuangkan dalam berita acara maupun surat keputusan, dan dengan demikian maka seluruh rangkaian PHPU sudah selesai dan hasil pemilu sudah kita bisa dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Idam, dan mungkin update pilkada disampaikan oleh Mas Yunanto Sudrajat. Nah, yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90, yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam, untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya
Saya persilahkan nanti Mas Idam, Mas Derajat untuk menambahkan. Terima kasih. Ya, teman-teman yang saya hormati, jadi prinsipnya saat ini tahapan terdekat adalah pendaftaran pasangan calon di Pilkada serentak 2024. Kami sudah melakukan banyak hal pembekalan kepada seluruh jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, karena pendaftaran tinggal hitungan hari lagi, tanggal 27, 28, dan 29. Biasanya kalau seluruh jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sudah siap melaksanakan pendaftaran bagi pasangan calon. Berikutnya saat ini juga KPU tengah mempersiapkan rancangan PKPU, yaitu 3 rancangan PKPU, yaitu PKPU tentang kampanye untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian rancangan PKPU untuk dana kampanye, dan yang ketiga adalah rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan prinsipnya akan segera digelar konsultasi terkait agar segera diterbitkannya 3 rancangan PKPU tersebut untuk menjadi dasar dalam proses tahapan Pilkada serentak 2024. Saya rasa itu ya update-nya untuk Pilkada serentak 2024. Terima kasih. Baik, itu teman-teman ya. Terima kasih. Demikian konferensi yang bisa kami lakukan, sekaligus memberikan beberapa perkembangan informasi terkait dengan seputar pelaksanaan pilkada yang akan kita hadapi, apakah itu menyangkut rancangan peraturan KPU, termasuk kemudian situasi-situasi yang saat ini berkembang, bagaimana kemudian KPU merespon dalam bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kami tidak akan masuk ke kontroversi yang muncul di seputar. Itu dia tadi respons dari KPU soal putusan Mahkamah Konstitusi.